warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ina. Waalaikumsalam. Oh, Pak Iwan. Iya. Bagaimana kabar hari ini, Bu Ina? Alhamdulillah baik, Pak. Apakah hari ini Ibu sibuk? Tidak, Pak. Saya sedang tidak sibuk. Oh iya, ini hari ini saya ingin mengajak Ibu Ina mengobrol mungkin agak sedikit lama ya, Bu ya. Keberatan atau tidak, Ibu ya? Oh, tidak, Pak. Oke. Baiklah. Semoga hari ini pembicaraan kita nanti bermanfaat, Ibu ya. Baik, Pak. Justru itu seperti saya yang katakan kemarin bahwa saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Iya ini saya dengar akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu ini seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu sebelumnya? Terima kasih, Pak, sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Ibu saat ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Gitu. Lalu apa yang tujuan akhir dari obrolan kita hari ini? Kira-kira apa ya? Saya itu masih bingung, Pak. Kenapa ya akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas? Begitu. Coba ceritakan pada saya apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar, murid-murid kurang memperhatikan saya. Dan ini membuat saya kurang bersemangat. Begitu, Pak. Apa yang membuat Ibu merasa kurang bersemangat? Ke siswa atau gimana? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Maksudnya gimana ini? Murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana maksudnya? Tidak juga sih, Pak. Hanya saja saya merasa tidak ketika murid masuk terlihat seperti lesu, kurang bersemangat, kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas. Oke, baiklah, saya mengerti mungkin yang maksud Ibu ya. Coba sekarang Ibu jelaskan bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Ibu mengajar di kelas yang menyebabkan Ibu merasa seperti ini. Ya, seperti biasa, Pak. Setelah berdoa, saya melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Nah, ketika mereka mengerjakan tugas, itulah mereka terlihat kurang bersungguh-sungguh, kurang bersemangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah ya dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, Pak? Kalau saya tadi menyimak, sepertinya tidak ada yang salah, Ibu. Menurut Ibu sendiri, salahnya di mana itu? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan yang saya jelaskan, Pak. Gitu ya. Baiklah, coba saya ingin tahu selama ini apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk bisa membuat murid bersemangat dalam belajar. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain atau ice breaking dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game pelajaran, kemudian saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tetapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Pak. Ini apakah udah berlangsung lama atau hari-hari tertentu saja, Ibu? Tidak sih, Pak. Ada momen ketika malas, namun saat pelajaran seperti pada saat kegiatan berpidato dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasmenya. Oh gitu. Nah, kalau boleh saya simpulkan, begini Bu ya, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan. Dan belum tentu juga membosankan bagi para murid-murid Ibu ya. Jadi yang membuat Ibu merasa kurang bersemangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu atau bagaimana? Iya, Pak, betul. Sepertinya memang begitu. Namun hal tersebut mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Pak. Baiklah. Kalau begitu berarti Ibu sudah tahu ya apa yang menyebabkan turunnya semangat Ibu dalam mengajar. Terus
ada lagi tidak Bu yang menurut Ibu hal-hal yang menyebabkan kurang bersemangat dalam mengajar saat ini? Sepertinya sih tidak, Pak. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Itu aja sih, Pak. Oke. Nah, sekarang apa rencana ke depan yang akan Ibu lakukan dari beberapa penjelasan tadi yang Ibu sudah sampaikan? Apa tidak ada yang ingin Ibu coba perbaiki untuk ke depannya? Saya mencoba memperbaiki pembelajaran yang akan berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Nah, keren itu Ibu. Sekarang coba prioritasnya utama Ibu saat ini apa? Pertama, saya akan mencoba memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapat imbas dari semangat saya. Ya kan, Pak ya? Oh gitu. Itu langkah yang udah. Ada hal lain nggak yang ya? Ada hal lain lagi ya? Ada kira-kira yang hal lain yang kira-kira Ibu akan lakukan? Itu Pak, saya sempat melihat pada salah satu channel YouTube saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur napas. Itu bagaimana ya Pak? Apa Bapak tahu itu teknik apa? Dan apa teknik seperti itu bisa memperbaiki semangat belajar siswa? Itu kalau di pernah saya ini itu kan namanya penerapan pembelajaran KSI Bu ya, kayak sosial emosional dengan teknik stop. Ya kita bisa melakukan di mana saja atau di kelas Ibu ya pada pembelajaran. Jadi biar anak semangat. Jadi nanti kita bersama-sama dengan siswa kita belajar potensi sosial emosional apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat dalam belajar lagi Bu. Maksud Bapak bagaimana Pak? Dan apa sih pembelajaran sosial emosional yang Bapak maksudkan tadi? Maksudnya gini Bu ya. Jadi materi PSE itu seperti apa dan yang dicarikan contoh banyak Ibu. Contoh-contoh itu penerapan PSE nanti bisa Ibu pelajarin ya. Nanti diterapkan di kelas Ibu. Nanti saya share deh Ibu di nomor WA Ibu ya kan, bagaimana penerapannya serta manfaatnya apa. Nanti tolong diingatkan ya Bu ya. Oh iya Pak, insya Allah saya ingatkan nanti. Nah, sekarang siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Apa teman sejawat atau gimana? Siapa ya? Nanti saya akan coba mengajak Bu Yuli untuk membantu saya agar nantinya kita bisa belajar bersama. Oke. Itu bagus Ibu. Dari hasil diskusi, jadi saya simpulkan dari hasil diskusi hari ini, saya gambarkan komitmen yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar, nantinya berdampak semangat juga pada murid Bu ya nanti ya. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga ingin mengajak Bu Yuli untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Bapak maksudkan tadi. Iya, oke. Bagus Ibu itu. Ya semangat. Ibu Ina semangat ya. Saya yakin Ibu Ina pasti bisa tetap semangat demi pembelajaran di kelas dan anak didik kita. Semangat juga Pak. Terima kasih atas diskusi hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena Bapak telah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya, saya akan keluar dulu Ibu. Karena saya ada perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.